Rexaro adalah source code siapa pakai untuk membangun website profesional seperti portofolio, blog, dengan CMS. Jadi fitur utama Rexaro ini gue bisa highlight adalah portfolio management, jadi kita bisa mengelola tampilan project portfolio kita ya, lengkap dengan gambar, description, dan link project ya. Kemudian ada blog system, jadi kalau misalkan kita pengen posting konten artikel, itu juga bisa di Rexaro. Kemudian juga ada user roles dan permission, jadi kita bisa bagi akses untuk tim kita yang menggunakan websitenya dengan Rexaro itu, apakah itu admin atau editor atau apa itu user yang lainnya dengan privilege hak akses ke menu yang berbeda-beda, itu bisa kita atur di Rexaro. Kemudian SEO ready ya, jadi web kita yang dibangun dengan Rexaro itu kita udah pikirkan gimana caranya itu bisa SEO friendly ya, jadi mengoptimalkan website untuk mesin pencari ya, dengan built-in meta tag dan sitemap secara otomatis. Kemudian kita juga udah built-in tema yang saya pakai ya, kalau nggak salah itu ada sekitar 10-an, jadi kalian bisa menggunakannya udah built-in theme-nya sesuai dengan style dari website yang kalian bikin gitu. Kemudian ada resume management, jadi kita bisa upload resume atau CV ya dengan kontrol akses publik maupun private sesuai kebutuhan. Jadi kita bisa share untuk web kita, misalkan kalau kita untuk personal portfolio, kita biasanya kan cantumkan download CV atau resume, nah kita bisa pakai fitur itu dan sudah built-in di Rexaro. Nah, ini sekilas untuk highlight-nya ya, untuk tampilan portfolio management ya. Di sini ada preview-nya. Jadi di sini ada metadata, kategori, ya kan, teknologinya apa aja yang dipakai, ya seperti ini. Kemudian ada detail project, ini kayak lebih showcase dari semua portfolio project yang kita pernah bikin. Bisa kita mau pamerkan di web yang kita mau bikin gitu. Kemudian ada blog system untuk yang tadi yang gue sebutkan, yaitu untuk manajemen konten ya, untuk artikel kita bisa ya. Nah, ini ada tulis publikasikan artikel langsung dari CMS, editor modern ya, ada ini ya editornya. Kemudian ada kelola kategori struktur konten dengan mudah, SEO ready. Kemudian ada juga kontak dan inbox management. Jadi kita bisa menerima kontak dari halaman kontak di depan ya, di front end. Nanti inputnya akan masuk di CMS ya, jadi kita bisa capture lead yang masuk dari website yang dibangun dengan Rexaro. Kemudian ini juga salah satu fitur unggulannya adalah skills dan experience management. Jadi ini tampilannya seperti LinkedIn ya, jadi kita bisa post skills-nya kita itu apa aja. Kemudian ada experience, itu adalah pengalaman kerjanya itu di mana aja, kita bisa bikin itu di Rexaro dan udah built-in CMS-nya ya. Jadi kita nggak perlu develop dari awal untuk membuat tampilan seperti ini dan manajemen dari back-end-nya seperti apa. Itu sudah di-handle sepenuhnya dari Rexaro. Kemudian ada pages dan site structure, ini adalah membuat seperti custom page ya. Nah, itu juga bisa diatur dari berdasarkan parent child-nya ya, seperti kalian bisa lihat ya di sini. Nah, dia bisa untuk membuat tampilan itu lebih dynamic ya. Jadi kita bisa custom page dan kita bisa taruh di menu atau navbar yang mana itu kita bisa atur di page and site structure-nya ya. Kemudian kita juga ada built-in dashboard dan settings, jadi kita bisa mengelola konfigurasi website dengan mudah pastinya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada theme ya, di sini ada theme, kemudian ada dashboard, dan ada settingan di sini ya. Semuanya kita sudah pikirkan dan sudah ready dan kalian tinggal pakai aja ya. Bahkan ada custom script injection dan social media link dan lain-lain seperti analytic dan site meta configuration kita sudah built-in juga. Untuk teknologi stack-nya, kita bikin Rexaro itu menggunakan Laravel 12 ya, dan Filament 5 untuk manajemen CMS dan dashboard-nya ya. Kemudian teknologi CSS-nya kita menggunakan Tailwind CSS, dan sudah Docker ready. Jadi aplikasi yang dimau dengan Rexaro ini kita bisa deploy dengan Docker dengan mudah ya. Kemudian kita juga bekali untuk multi database support. Jadi Rexaro ini bisa dibangun atau dijalankan dengan database sesuai dengan kemauan dari si klien atau kalian use case-nya gitu. Nah, ini contohnya kita bisa dukung yaitu SQLite, MySQL, MariaDB, dan PostgreSQL. Kemudian kita juga bekali dengan automatic setup script, yaitu adalah semacam bash script yang otomatis akan menjalankan si Rexaro ini dari deployment dan run di lokal kalian. Jadi tidak perlu manual typing komen satu persatu. Kalau typing satu persatu juga bisa, tapi kita bekali dengan automatic setup script untuk mempermudah. Kemudian juga ada automatic file cleanup. Nah, ini yang nggak kalah penting ya. Jadi karena beberapa developer itu bikin aplikasi itu tidak memikirkan how to optimize real world-nya gimana. Jadi kita bekali yang namanya automatic file cleanup. Apa itu? Jadi file atau foto otomatis dihapus saat tidak digunakan. Jadi kayak misalkan kita upload foto yang di konten artikel itu kan biasanya kalau kita bikin sesuatu tidak menghapus file sebelumnya. Nah, kita bikin file sebelumnya itu dihapus ya. Jadi tidak nyampah di file server kita gitu. Misalnya seperti delete foto, update foto, upload foto yang baru itu file lama akan dihapus. Nah, itu cukup useful banget, jadi kita lebih clean di architecture server kita untuk aplikasi yang dibangun dengan Rexaro. Kemudian ada juga auto sitemap generator ya, yang ini adalah berkaitan dengan SEO. Jadi sitemap.xml itu dibuat secara otomatis untuk membantu optimasi SEO dari website yang dibangun dengan Rexaro. Dan biasanya kan ini kita bikin manual ya, jadi page-nya apa, URL-nya mana,
Dan setmat.xml-nya kita perlu maintain ketika ada update konten. Dengan Rexaro, kalian tidak perlu memikirkan itu, semuanya udah di-handle otomatis dari Rexaro. Oke, dan ini adalah produk yang buatan gua tentunya ya, jadi ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini salah satu ada beberapa feedback kenapa pilih Rexaro, ya kalian bisa baca-baca aja di websitenya. Yang pasti ada 100% self-hosted dan full control, karena kita memberikan source code dan source code tersebut kalian bisa modifikasi dan bisa di-deploy di server kalian sendiri. Dan pastinya itu lebih terkontrol ya, memberikan kalian fleksibilitas yang tinggi. Kemudian 10 kali the faster deployment workflow karena tidak perlu membuat fitur-fitur atau modul yang tadi disebutkan dari awal, karena kita sudah bekali semuanya dari Rexaro. 98% default satisfaction, jadi kita bisa deliver lebih cepat dan kita bisa lebih fokus di bisnis logic yang sesuai dengan use case yang kalian punya pastinya ya. Nah, untuk di websitenya, lisensi ini terbagi dari 3 ya. Jadi personal, bisnis, dan enterprise. Apa yang membedakan? Jadi untuk personal ini, untuk harga normal ya di 299 ya. Dan lagi diskon itu menjadi 149. Nah, ini adalah lisensinya adalah kalian dapat source code pastinya. Boleh mendeliver ini ke satu website atau satu domain. Nah, pastinya kalian punya full source code, semua fitur yang disebutkan di atas tadi ya. Dan kita dapat free updates, lifetime access ya, karena ini sekali bayar, bukan SaaS ya, yang tidak perlu membayar biaya bulanan. Oke, untuk yang bisnis, kita ada privilege, yaitu adalah hingga 5 website atau per klien ya, atau per domain ya. Dan kita memberikan dukungan 6 bulan support ya. Sisanya, apa yang didapat dari personal, pasti dapat juga. Nah, ini harganya normalnya 499, sekarang lagi promo di 249. Kemudian yang terakhir itu adalah enterprise, untuk developer atau agency ya, multi-client. Nah, ini adalah unlimited website, jadi kalian bisa deploy ke production itu tanpa batas, kalian bisa bebas menggunakan. Dan kita bekali dengan 12 bulan priority support ya. Dan semuanya pasti dapat source code, semuanya free update, lifetime access. Nah, ini ada beberapa FAQ ya. Jadi ini apakah Rexaro ini SaaS? Nah, jawabannya bukan. Rexaro adalah source code yang diinstal di server Anda sendiri tanpa biaya bulanan. Ya, seperti yang kita jelaskan adalah Rexaro itu adalah source code ya. Apakah saya mendapatkan full source code? Ya, Anda mendapatkan full source code dan bebas menggunakannya serta memodifikasinya. Oke? Kemudian, apakah Rexaro sekali bayar? Ya, cukup beli sekali dan gunakan selamanya sesuai lisensi. Apakah bisa digunakan untuk project lain? Bisa, Anda dapat menggunakan Rexaro untuk project lain sesuai jenis lisensi ya. Nah, seperti ini, kalau personal hanya untuk 1, bisnis itu bisa sampai 5, kemudian untuk yang unlimited itu kalian harus pakai yang enterprise. Oke? Untuk harganya sekarang ini seperti ini ya, kemungkinan harganya berubah sewaktu-waktu, jadi pastikan kalian cek di website resminya Rexaro. Oke? Kemudian bagaimana cara mendapatkan Rexaro setelah membeli? Setelah pembayaran, Anda akan mendapatkan akses untuk mengunduh source code-nya Rexaro ya. Kalian bisa cek platform mana ketika kalian check out. Apakah tersedia support jika ada bug dan kendala? Ya, support tersedia untuk lisensi bisnis dan enterprise. Sayangnya untuk yang personal kalian tidak mendapatkan support ya. Jadi kalau ada apa-apa mungkin kalian bisa fixing sendiri ya harapannya. Nah, kalau kalian membutuhkan support, opsional kalian harus upgrade bisnis atau enterprise. Kemudian apa saja yang termasuk dalam support? Nah, ini yang penting ya. Support mencakup bantuan instalasi dasar, bantuan penggunaan fitur Rexaro, bug fixing pada source code asli ya. Jadi source code asli ya belum yang dimodif ya pastinya. Kemudian ada panduan konfigurasi dasar. Support tidak mencakup custom feature development, custom design atau team, setup server atau DevOps, debugging akibat modifikasi pengguna. Jadi ini cukup clear ya. Jadi kita make sure panduan ketika kalian memilih lisensi bisnis atau enterprise, kita memastikan kalian mendapatkan dukungan yang baik untuk memastikan si Rexaro ini berjalan di environment kalian. Kemudian bagaimana cara menghubungi support? Nah, support tersedia dapat dihubungi melalui email atau WhatsApp yang tersedia di halaman ini. Nah, kalian bisa ke email yang ini atau kalian bisa klik icon WhatsApp di websitenya Rexaro. Oke? Kemudian untuk changelog di sini kalian juga bisa lihat ada beberapa update, kita juga akan posting di sini ya. Terakhir ini versi 1.0.2. Ketika ada update nanti juga kalian akan mendapatkan update gratis pastinya. Oke, untuk source code Rexaro, kalian akan mendapatkan full source code seperti ini ya, kurang lebih. Dan ini kita sudah bekali dengan README. Jadi di sini README-nya udah komplit ya. Di sini kalian bisa baca-baca tentang dokumentasi dan fitur-fiturnya. Kalian bisa cek aja, termasuk dengan cara deployment, support, dan lain-lain. Kemudian juga ada penjelasan tentang lisensi ya di sini. Kalian juga bisa cek aja di sini ya, untuk lisensinya apa saja. Oke, nah kita nggak usah lama-lama. Jadi ini adalah Rexaro yang berbasis Laravel ya. Jadi kalian akan mendapatkan source code seperti ini kurang lebih. Dan gua akan coba demokan. Gue tidak akan menjelaskan menyeluruh karena kalian akan mendapatkan full source code dan kalian bisa modify, analisis, dan kembangkan lebih lanjut lagi pastinya. Nah, hal yang pertama kalian akan mendapatkan setup.sh di sini. Ini adalah yang automate script-nya. Ya, ini untuk mempermudah untuk proses run aplikasi, deployment, dan lain-lain. Oke, nah caranya kita langsung coba ya untuk running si Rexaro ini seperti apa. Kalian tinggal buka control cacing untuk membuka terminal ya. Oke, terminalnya sudah terbuka. Nah, kalian bisa tinggal jalankan perintah /setup.sh.
seperti ini aja, kita tinggal klik enter. Nah, kalian akan muncul seperti ini. Kita jadikan dulu ya. Seperti ini. Dan ini interaktif ya, jadi kalian bisa menggunakan Rexaro ini untuk memilih bagaimana Anda ingin melanjutkan aplikasi ini. Nah, kita coba yang lokal PHP Artisan Serve ya. Jadi kita pilih satu, kita enter. Nah, kemudian dari sistemnya dia akan ngecek dependensi apa aja yang dibutuhkan. Nah, kalau kalian sistemnya ada yang kurang, nanti dia juga akan otomatis menginstall dependensi yang dibutuhkan secara otomatis ya. Kemudian kalau ini sebelumnya cek oke, artinya semua sudah oke ya, sudah pas. Dan kita masuk ke step berikutnya, yaitu adalah masukkan nama aplikasi. Ini dalam kurung ini adalah defaultnya Rexaro, gua as it is saja ya Rexaro. Kemudian masukkan alamat IP komputer ya. Jika ingin diakses dari jaringan, masukkan alamat IP-nya karena ini di lokal aja. Masukkan seperti ini aja 127.0.0.1 atau localhost ya. Enter. Nah, untuk portnya defaultnya 8000, gua oke aja. Kalau kalian pengen rubah portnya karena mungkin ada bentrok atau yang lainnya, kalian bisa masukkan di sini. Ini bisa diketik ya. Nah, seperti ini. Kita enter aja. Nah, kemudian di sini adalah konfigurasi database. Kalian pengen menggunakan Rexaro ini dalam bentuk database apa? Satu MySQL atau MariaDB defaultnya ya, kemudian ada PostgreSQL dan SQLite. Nah, untuk simple gue pakai SQLite aja, gue pilih angka 3 ya. Kemudian konfigurasi session, ya biasanya ini session drivernya ini mau berbasis file atau database, defaultnya file aja. Kalau kalian pengen database, pilih yang option 2, gue pilih yang opsi 1 atau enter aja karena default ya 1, oke. Nah, ini opsi instalasi, bagaimana Anda ingin menyiapkan database. Fresh install artinya kita rewrite semuanya dari awal, atau update database-nya. Mungkin ini yang berkaitan sama udah install ya, udah update, kemudian tidak pengen merefresh dari database yang udah dibuat. Nah, kita pilih update database saja, hanya migrasi data yang sudah ada itu tidak terpengaruh. Kemudian kalau yang 3 nih lewatin, berarti kita tidak menjalankan migrate atau seedernya juga gitu. Karena ini fresh install, kita pilih 1 ya, atau kosongin juga nggak apa-apa. Dia akan menjalankan install dependency, kemudian ada komposer install dan lain-lain, itu otomatis semuanya ya. Dan sepertinya sudah selesai. Apakah Anda ingin melanjutkan aplikasi? Kalau pengen jalanin langsung, kita bisa tekan Y, enter. Nah, ini sudah jalan ya. Server running di 000 port 8000 ya. Nah, di sini juga ada informasi tentang cara aksesnya dan halaman adminnya. Kita coba akses di yang ini dulu ya. Kita bisa kontrol klik atau command klik ya kalau di Mac. Nah, ini halaman Rexaro-nya yang sudah berhasil dijalankan. Nah, seperti yang kalian lihat, ini langsung jalan ya. Di sini ada navbar, kemudian ada hero section, dan ini ada semacam kayak showcase dari portfolio yang kita udah kerjakan ya kan. Di sini ada skills dan apa nih, latest insight ini seperti blog ya kalau nggak salah. Ini blog, ini adalah portfolionya, bahkan ada filter si portfolio kategorinya. Di sini ada experience, ini contact, bahkan ada search page juga ya. Nah, untuk masuk ke halaman adminnya, kita bisa akses di sini ya. INV-nya kan tadi di sini ya. Nah, ini INV-nya juga otomatis di-create ya dari automate script sini /admin gini ya. Nanti akan masuk ke halaman CMS admin loginnya ya. Nah, ini loginnya adalah admin@admin.com, passwordnya admin, sign in. Oke, ini halaman dashboard dari si Rexaro. Oke, biar kelihatan kita coba light theme dulu ya. Oke, seperti ini. Ini ada halaman dashboardnya ya. Total post, portfolio project, unread message, ini dummy ya. Jadi ini masuk dalam database migration dan seedernya. Ini otomatis seperti ini ya kurang lebih. Kemudian di sini ada grafik view over time-nya. Jadi kayak ini simulasi dari pengunjung dari website yang kita punya. Bahkan di sini kita bisa lihat ya populer kontennya itu apa, apakah dari artikel atau dari page tertentu. Kita bisa lihat di sini ya untuk last 7 days atau 30 hari atau today, kita bisa filter di sini. Ini di bawahnya ini lebih ke detailnya yang seperti ini ya, top kontennya, bahkan kita bisa view site-nya di sini ya langsung ya, nah, seperti ini. Kemudian di sini ada recent messages, ini adalah submission dari lead dari website di contact form page-nya kita ya, yang di sini ya, page yang dikontak di sini ya. Jadi ketika ada orang yang input data mereka untuk kontak kita dan send message, nanti akan larinya ke sini ya, ke recent message seperti ini. Nah, ini juga kita bisa lihat di sini inbox ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita bisa cek isinya apa. Nah, seperti ini kan ada inquiry apa. Nah, kita bisa reply di sini untuk bisa redirect ke mail atau Gmail yang kalian login saat itu juga. Oke, ketika sudah kita bisa back ya kan. Kita juga bisa mark unread atau read, kita juga bisa delete di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, di dalam di sini juga sudah terfilter otomatis ya yang belum dibaca atau unread ini 19. Jadi ketika kita klik, nanti ketika kita back ke inbox nanti akan hilang ya dari sini dan masuk di all di sini. Nah, seperti ini juga ada pagingnya. Oke. Untuk post ini adalah manajemen konten artikelnya. Jadi di sini untuk kita bikin sebuah blog atau tips-tips lainnya kita bisa pakai di sini ya. Kita bisa create new di sini. Nah, kita bisa masukkan title, slug dan kontennya seperti apa. Bahkan kita bisa upload si medianya dan kategorinya ini masuk dalam kategori apa dari postingan. Oke. Nah, ini contohnya yang sudah ada ya seperti ini ya kan. Dia juga support rich editor ya. Di sini kita bisa masukkan bullet and numbering, kemudian ada heading
dan table gitu. Dan kita juga bisa untuk set schedule untuk postingnya, baik kapan, kita juga bisa. Ini untuk post kategori, basic aja untuk kategori postingannya. Kemudian ada page, ini untuk custom page ya. Seperti yang di sini ya, kayak about ini custom page. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang career and portfolio, kita spesifikkan untuk menu yang di sini ini untuk manajemen portfolio dan karir yang lebih ke personal ya. Jadi portfolio ini bisa digunakan untuk kayak project apa yang kita bikin. Nah, kita bisa showcase di sini ya, seperti ini. Ada kontennya, description-nya, bahkan ada kayak ini kategorinya apa, UI UX atau mobile app atau machine learning atau apa, dan teknologinya menggunakan apa. Nah, di sini juga ada detail-detailnya yang berguna untuk menampilkan di sini ya. Nah, kan ini. Nah, untuk bagian yang ini ya, project detailnya di sini. Nah, seperti itu. Dan ini juga bisa drag and drop ya. Nah, seperti ini kita bisa add more di sini. Dan ini juga ada galeri portfolio yang kita punya. Jadi di sini ada galeri ini, bisa diakses. Dan kita bisa menambahkan captionnya juga. Cukup lengkap ya pengaturannya di sini. Kemudian ada kategori untuk portfolio itu apa. Ini berkaitan sama yang di sini ya. Untuk yang ini apakah masuk dalam kategori mobile app, web development, atau yang lain. Bisa custom semuanya di sini juga. Untuk experience ini yang berkaitan sama menampilkan pengalaman bekerja atau pengalaman experience yang kita punya. Nah, seperti ini, seperti di LinkedIn. Ini juga kita bisa set job position, company-nya di mana, company logonya apa, periodnya dari kapan sampai kapan, description dari job desk-nya mungkin mau di-share di sini juga bisa, dan ini bisa drag and drop ya. Nah, seperti ini. Dan ini langsung otomatis muncul di sini. Oke. Nah, untuk skill ini berkaitan kalau kita mau show off tentang penguasaan dari skills yang kita punya. Biasanya kan kalau punya personal web itu kita mau pamer, oh gue bisa PHP, bisa Golang, bisa ini, berapa persen. Nah, ini kita bisa atur di sini ya untuk scoringnya. Nah, ini semuanya on the fly langsung terreflect ke halaman depan di sini, di bagian ini. Misalkan ini PHP ya, kita mau tambah ada programming language lain. Misalkan di sini kita masukkan Golang, skornya 95 gitu ya. Nah, kita refresh. Nah, masuk ya. Begitu juga ketika kita urutkan ya. Nah, seperti ini. Nanti ketika kita refresh langsung otomatis. Untuk user management ini yang seperti gua sampaikan, untuk kita bisa multi user ya. Jadi tidak single user ketika kita mau share ke klien atau misalkan projectnya ini tidak kita doang yang ngerjain. Kita bisa nambahkan user di sini untuk bisa masuk ke CMS-nya dan kita bisa set role permission-nya di sini. Nah, ini by default kita sediakan 3 user roles ya. Ada editor, super admin, dan viewer. Bahkan ini kita bisa create lagi juga. Misalkan contohnya super user dia bisa ke modul mana aja, kemudian yang editor itu mana aja. Nah, itu kita bisa custom sampai per modul ya. Jadi kita lebih enak untuk ngeset, oh ini orang kita masukkan ke untuk manage yang mana. Nah, itu bisa kita set di sini. Oke. Untuk halaman setting, nah ini yang nggak kalah pentingnya. Kita sudah lengkapin beberapa pengaturan yang cukup komprehensif, baik dari site identity, yaitu adalah set name-nya, kemudian set logo, set description. Bahkan kita ada pilihan untuk menampilkan logo dan nama juga bisa. Jadi sebenarnya kita juga bisa masukkan logo di sini ya. Kemudian ada personal information, itu kita bisa menampilkan profil kita ya, kayak yang di sini. Nah, ini kita bisa menampilkan, misalkan di sini kita coba Wicak gitu kan, job freelancer gitu ya. Nah, kita bisa upload foto ya, misalkan ini, oke. Dan kita bisa upload foto kita di depan gitu. Kita langsung save aja. Nah, nanti akan di depan ketika kita refresh, nah muncul foto kita sebagai freelancer. Seperti itu. Nah, kita juga bisa akses untuk resume dan access control ya. Nah, ini untuk berkaitan kita mau upload resume atau CV kita dari halaman depan, kita juga bisa pakai ini ya. Misalkan kita upload ini ya, contohnya ya, CV-nya misalkan. Nanti dia akan upload dan kita bisa enable public download di sini. Nanti dia akan muncul seperti ini ya. Dan kita bisa show di halaman depan kita apakah kita pengen munculkan. Kita coba save dan kita refresh. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tombol download CV. Jadi ketika dia download, nanti dia akan download ya seperti ini, dan ketika dia sudah dibuka akan seperti ini sesuai dengan PDF yang kalian masukin gitu. Oke, nah jika kalian tidak inginkan, kalian bisa matikan ini. Nah, apa efeknya? Efeknya dia tidak muncul, tapi URL ini masih bisa diakses. Nah, kita coba. Nah, seperti ini bisa diakses. Oke. Nah, kalau kalian tidak menginginkan ini, kita bisa matikan yang di sini, tapi kita bisa enable private download. Nah, ini menggunakan akses token ya, dan kita bisa refresh akses tokennya ini kalau misalkan kita pengen update linknya gitu ya. Nah, seperti ini kita save. Nah, kita tinggal copy ini dan kita masukkan ini. Nah, dia langsung ke download. Nah, kalau yang tadi gimana? Apakah bisa? Tentu saja tidak bisa karena kita tidak enable. Jadi kita lebih fleksibel ya menentukan mau bisa di-download private link atau public link ya kan. Kita bisa atur dari sini. Contact information ini berguna di halaman kontak yang di sini ya. Jadi kalian bisa munculkan informasi gimana orang atau visitor untuk bisa menghubungi kalian secara langsung. Kalian bisa masukkan di sini. Oke, next di bagian sosial media. Nah, sosial media ini biasanya kita pakai untuk yang ini ya. Footer link, dan di sini di halaman kontak ini ada link-link yang kita bisa gunakan. Nah, kalian bisa update link sosial media kalian dan itu otomatis tershow di halaman depan. Oke. Kemudian ada SEO, kita bisa override untuk global meta-nya yang berkaitan sama ini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada ini ya, OG property ya. Kalian bisa
override dari halaman di sini. By default mereka akan mengikuti setiap konten spesifiknya, tapi globalnya kita akan menggunakan yang di sini. Jadi kalau misalkan ada global konten, dia akan refer ke sini. Untuk analitik, gue juga udah masukkan modul di sini adalah Google Analytics dan Hotjar. Kalian tinggal masukkan measurement ID, kemudian Hotjar site ID aja. Jadi tidak perlu custom code di Rexaro ini. Kalaupun kalian perlu custom code, gue juga udah sediakan di sini ada head code injection dan body code injection. Jadi biasanya kalau ada custom code embed code HTML gitu atau JavaScript, kalian bisa masukkan di sini secara otomatis. Oke, next untuk navigation ini juga untuk manajemen navbar ya. Navbar yang di bagian ini kita juga bisa atur ya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan gua pengen portofolio ini bagian dari about gitu ya. Kita tinggal geser ke kanan dan ini sudah otomatis terupdate. Ketika kita refresh, nah muncul ada child menu di navbarnya. Dan ini support untuk sampai berapa level? Untuk sementara ini kita support sampai 3 level ya, karena untuk best practice dan readability dari navbarnya. Jadi ketika seperti ini dia akan nested link seperti ini. Dan ini juga sudah mobile friendly ya, atau responsif ya. Kalian bisa tes di sini untuk bisa screen size-nya. Nah, seperti ini. Dan untuk nestednya juga sudah otomatis ya. Nah, seperti ini. Jadi semuanya udah dipikirin dari desktop version dan mobile version pastinya sudah jalan. Oke, untuk time settings ya, yang terakhir itu kita ada sekitar 10 ya kalau nggak salah. Ada orbit, Auker. Nah, kita coba satu persatu ya. Apa yang terjadi? Oke, nah ini untuk yang Auker. Nah, bentuknya kayak gini. Kalian bisa sesuaikan temanya itu sesuai dengan persona dari website yang kalian mau bikin pastinya ya. Oke. Kemudian ada Teknoso. Nah, ini Teknoso ini lebih kayak hacker style gitu ya. Nah, seperti kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian bisa explore lah nanti ya seperti apa. Oke. Kemudian ada Lumina. Ini lebih kreatif ya. Industri kreatif. Nah, seperti ini. Nah, lebih ini ya, lebih ada gradasi-gradasi warnanya ya. Nah, seperti ini ada biru, ungu. Kemudian ada minimal seperti ini lebih kayak news ya, news style gitu ya, yang lebih formal gitu ya. Oke. Kemudian ada eksekutif. Nah, ini lebih ke yang lebih profesional lagi ya bentuknya ya, seperti ini. Ini cocok biasanya untuk halaman-halaman yang bisnis, yang serius biasanya pakai model-model seperti ini ya, lebih kaku dan lebih clean. Notion ini lebih ke Notion like ya. Nah, bentukannya kayak mirip-mirip Notion, jadi kita bisa bikin web yang seperti ini dengan tampilan ala-ala Notion yang notes itu ya. Oke, kita buka ya seperti ini ya, mirip-mirip pakai Notion. Kemudian ada ini legacy ya, tim 1, nah seperti ini, tim 2, nah seperti ini, tim 3 seperti ini. Alright, oke. Nah, semuanya source code-nya ada di sini ya, dan kalian bisa modif semuanya ada di sini ya. Di sini ada controllernya, kemudian ada halaman-halaman masing-masingnya ya. Kalian bisa cek-cek aja di sini. Kemudian di sini untuk berkaitan sama view-nya ya, ada filamentnya, kemudian ada timnya. Nah, ini sesuai dengan tim. Ini semuanya udah gua rapikan di sini ya, untuk masing-masing dari detail page yang kita punya. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang CMS-nya semuanya ada di under ini ya. Kalau kalian sudah paham dengan filament, kalian cukup bisa cari di folder app, kemudian ada filament dan ada resources ya di sini kayak experience, inbox, ya navigation, semua itu dibagi per resource ya untuk detailnya di sini semua. Oke.